Pembalap MotoGP asal Italia Andrea Dovizioso mengaku senang dengan sasis motor Ducati 2020. Meski merasa senang, Andrea Dovizioso malah meminta Ducati melakukan perbaikan dengan motornya tersebut, dengan alasan dia tidak merasakan perbaikan signifikan dari sasis baru pada Ducati 2020. Lebih lanjut, Dovi mengatakan bahwa hal tersebut normal terjadi karena perbedaan sasis cukup besar. Dovi juga mengatakan harus mempelajari dan menganalisis sasis untuk membuat langkah di masa depan. Selain itu, Dovi juga mengatakan keinginannya untuk memiliki kecepatan yang lebih baik saat melewati tikungan. Sangat sulit untuk membuat langkah besar ketika Anda mengganti sasis. Namun, apa yang kami lakukan dengan sasis ini sangat menarik dan kami membutuhkan sesuatu yang lebih. Manajer tim LCR Honda, Lucia Cecchinello, menyebutkan bahwa HRC sempat ingin menurunkan Alex Marquez di timnya sebagai tandem Cal Crutchlow. LCR sudah mengantongi kontrak Crutchlow dan Takaaki Nakagami untuk musim MotoGP 2020. Namun line up pembalapnya sempat goyah usai Lorenzo secara mengejutkan memutuskan pensiun di detik terakhir musim 2019. Crutchlow sempat jadi kandidat pengganti, namun batal. Cecchinello pun menyebutkan bahwa Nakagami juga sempat jadi kandidat, dan jika pembalap Jepang itu jadi membela Repsol Honda, maka Alex Marquez lah yang diletakkan di tim LCR Honda sebagai pengganti Nakagami. Meski begitu, HRC akhirnya mengurungkan semua niat tersebut dan meletakkan Marquez di tim pabrikan, sekaligus sebagai tandem dengan sang kakak, Marc Marquez. Cecchinello pun mampu bernapas lega karena tak jadi kehilangan Crutchlow maupun Nakagami. Pada awalnya, HRC sempat mempertimbangkan meletakkan Alex sebagai tandem Cal, namun akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertimbangan itu. Pria asal Italia ini juga mengaku bahwa pihaknya belum siap kembali menaungi debutan, meski dikenal berpengalaman membimbing Casey Stoner, Stephen Bradl, dan Jack Miller pada musim debutan mereka di MotoGP. Pembalap andalan Repsol Honda Marc Marquez tampil sebagai yang tercepat saat menjalani sesi tes pramusim MotoGP 2020 di sirkuit Jerez Spanyol pada hari kedua. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mencatatkan waktu 1 menit 37,820 detik. Dalam sesi kali ini, Marquez dan pembalap Alex Rins sejatinya adalah dua pembalap yang tampil cukup impresif. Bagaimana tidak, begitu memasuki lintasan, kedua pembalap itu langsung mencatatkan waktu tercepat. Alex Rins sendiri pada akhirnya menempati posisi kedua di tes kali ini. Pembalap Suzuki itu hanya tertinggal 0,017 detik dari Marquez. Sementara itu, posisi ketiga ditempati oleh Johan Mir. Pada tes hari kedua di Jerez ini, sebetulnya para pembalap tak banyak menghabiskan waktu di lintasan, sebab tak lama setelah tes dimulai, hujan mulai turun dan membuat lintasan menjadi basah. Marquez sendiri hanya melakukan 14 kali putaran di tes kali ini. Sementara itu, pembalap monster energi Yamaha Maverick Viñales yang selama tes pramusim selalu tampil sebagai yang tercepat, kini harus puas menduduki posisi keempat. Pasalnya, Viñales hanya mampu menorehkan waktu 1 menit 37,964 detik. Kendati demikian, jika mengukur waktu secara keseluruhan, Viñales tetap menjadi pembalap tercepat di tes pramusim Jerez. Sebab, pada tes hari pertama, pembalap dengan julukan The Top Gun itu mencatatkan waktu 1 menit 37,131 detik. Inilah hasil tes pramusim Jerez Spanyol di hari kedua. Marc Marquez telah dikonfirmasi bakal menjalani operasi untuk bahu kanannya. Hal itu dilakukan lantaran pada tes pramusim MotoGP 2020 di Jerez pada hari pertama, Marquez mengalami kecelakaan dan membuat bahu kanannya bermasalah. Meski pada tes hari pertama di Jerez, Marquez mengalami kecelakaan, namun sang juara dunia tetap ikut serta pada tes hari kedua. Marquez sebenarnya tak melakukan banyak putaran, namun The Baby Alien mampu tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 37,820 detik. Selain karena kondisi bahunya
yang sedang bermasalah. Alasan lain yang membuat Marquez tidak melakoni banyak putaran di tes hari kedua adalah karena hujan mulai turun dan membasahi lintasan. Pada akhir tahun 2018, Marquez sebenarnya mengalami hal serupa. Setelah menjalani tes pramusim di Jerez, ia pun menjalani operasi pada awal Desember 2018. Marquez pun berharap operasi kali ini berjalan lancar dan ia sudah bisa pulih sebelum tes pramusim di Sepang pada awal bulan 2 tahun 2020. Di musim dingin, setelah musim yang hebat di 2019, saya ingin menikmati liburan yang menyenangkan dan sedikit istirahat. Tetapi, saya harus menjalani operasi di bahu kanan saya. Seperti semua orang tahu, musim dingin terakhir dengan operasi di bahu kiri yang sangat rusak, sangat sulit bagi saya. Tim KTM tentunya ingin adanya peningkatan penampilan balap setelah gagal meraih satupun podium di musim MotoGP 2019. Hal tersebut mulai terlihat di tes pramusim MotoGP 2020 yang digelar di Valencia dan Jerez, Spanyol. Pembalap utama KTM, Pol Espargaro, konsisten berada di posisi 10 besar. KTM kedapatan tengah merombak area sasis mereka dengan cukup radikal untuk musim MotoGP 2020. Selama ini, KTM memang menggunakan filosofi mereka untuk menggunakan sasis teralis model pipa tubular. Sasis model itu mengikuti model motor-motor jalan raya dan di kelas Moto3 dan Moto2. Tapi di kelas MotoGP, tampaknya mereka mulai menggunakan sasis model twin spar seperti pabrikan lain. Meskipun masih dalam tes, Paul mengakui sasis tersebut bisa membuat handling KTM lebih baik. Saat ini, sasis itu masih dalam pengembangan, tapi sudah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Pembalap Ducati Danilo Petrucci berharap bisa kembali fit pada tahun depan untuk menghadapi musim MotoGP 2020. Ia mengaku kondisinya saat ini belum cukup pulih setelah mengalami kecelakaan di MotoGP Valencia 2019. Di Valencia, Petrucci yang tadinya siap mengincar poin sebanyak-banyaknya harus mengalami nasib sial. Ia mengalami kecelakaan yang membuat gagal mendapatkan poin hingga membuatnya mengalami cedera di pundak. Untungnya, Petrucci tidak mengalami cedera yang berbahaya hingga tak harus melangsungkan operasi. Ia pun hanya membutuhkan sedikit istirahat selama libur musim dingin dan siap memaksimalkan diri untuk melaju di MotoGP 2020. Untungnya, saya tidak perlu dioperasi di pundak saya. Dengan sedikit istirahat dan latihan kekuatan selama musim dingin, saya berharap akan fit lagi pada tahun depan. El Diablo Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli akhirnya berkesempatan mencoba prototipe YZR M1 2020 pada tes pramusim di Jerez, Spanyol. El Diablo mengaku masih harus mempelajarinya. Sebelumnya, motor tersebut dijajal lebih dahulu oleh duet monster energi Yamaha, Maverick Viñales dan Valentino Rossi. Pada hari pertama di Jerez, Viñales dan El Diablo menduduki posisi 1 dan 2. Namun, El Diablo tertinggal 0,754 detik. Menurut El Diablo, ini margin yang cukup besar. Apalagi, mereka sama-sama pakai mesin 2020. Meski begitu, ia yakin ini bukan masalah besar. Kemudian di hari kedua, El Diablo menempati posisi kelima, tepat di bawah Maverick Viñales.